Bahaya pohon tumbang di rumah, jalan, dan di tambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety yang saya banggakan, obsesi kali ini saya fokuskan sesuai dengan tema dan yang lagi trending saat ini mengenai bahaya pohon tumbang. Pohon tumbang dapat terjadi di mana saja, di dekat rumah kita, di jalan raya, atau bahkan di lokasi pekerjaan. Maka dari itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, yang pertama-tama, pohon tumbang sampai saat ini sudah menimbulkan banyak korban cedera, kerusakan alat, bangunan, termasuk mobil, bahkan hilangnya nyawa. Maka kasus-kasus yang pernah ada seharusnya bisa menjadi pembelajaran untuk kita agar lebih bijak, lebih sigap lagi mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali. Perlu kita ketahui, pohon tumbang dapat terjadi di mana saja di sekitar rumah kita, di jalan raya, di tambang ataupun yang lain. Tentunya dengan risiko yang bervariasi. Kalau kombinasi dengan angin yang kencang bisa merobohkan bangunan, termasuk mencederai personil. Bahkan yang cukup ekstrim, kalau kontak dengan hujan deras dan aliran listrik, maka bisa menimbulkan kebakaran yang hebat. Maka yuk sama-sama kita lihat apa saja sih yang harus kita lakukan untuk antisipasi supaya tidak terkena pohon yang tumbang. Poin yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi sumber-sumber bahaya pohon yang tumbang yang dapat terjadi di mana kita berada. Nah, cek-cek dulu di sekitar tempat tinggal kita, ada enggak nih? Kalau ada potensi pohon yang tinggi atau mungkin ada dimakan rayap sisi bawahnya, maka segeralah kita tebang, tentunya dengan mengundang orang yang punya kemampuan menebang pohon supaya kita terhindar dari tertimpa pohon. Yang kedua, apabila kita akan traveling atau berjalan keluar kota, ada beberapa tips yang wajib kita pahamin. Yang pertama, perhatikan prediksi cuaca dari BMKG. Apabila ada cuaca hujan, pilih jalur yang paling aman dari navigasi. Yang kedua, apabila kita mau lebih safe lagi, sebaiknya tundalah perjalanan Anda. Yang ketiga, selama perjalanan kita juga patut waspada adanya angin kencang, hujan deras dan petir menyambar-nyambar. Nah, segeralah ke tempat yang aman. Yang ketiga, apabila kita parkir, pilihlah tempat yang paling aman. Insya Allah di dalam bangunan lebih aman, kalaupun di luar kita harus memastikan, jangan di dekat pohon atau kayu yang kering atau pohon mati. Jangan juga di dekat pohon-pohon yang besar. Nah, ini penting kenapa? Baik ranting ataupun batang pohon yang tumbang ini bisa mencelakai kita, sehingga tempat yang aman harus kita prioritaskan. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwasanya dalam hal kontak dengan listrik, apabila dekat kita, maka harus minta izin ke pihak yang terkait, misalkan PLN supaya apa? Arusnya dimatikan lebih dahulu sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran yang bisa merembet ke tetangga-tetangga kita. Nah, bagaimana kalau di lokasi tambang? Nah, kita harus mengidentifikasi tempat-tempat mana saja yang ada pohon yang tinggi berpotensi tumbang, bahkan termasuk pohon yang kering.
Beritahukan kepada rekan-rekan di lapangan, jangan sampai parkir ya atau berada di posisi radius rebahnya pohon yang tumbang. Kalau kaitannya dengan penebangan pohon, ya ada aktivitas yaitu memotong pohon menggunakan chainsaw atau alat potong pohon. Tentunya personelnya harus kompeten, ya. Bagaimana teknik memotong, bagaimana mengecek peralatannya, kelayakannya, ya. Dan juga saat melakukan pemotongan pohon di lokasi sekitar kita harus aman dari radius aktivitas-aktivitas yang lain yang mungkin bisa terdampak akibat aktivitas pemotongan pohon kita. Ya. Sudah cukup banyak ya korban, ada yang ketimpa pohon, kejatuhan ranting, ya. Kemudian termasuk juga merobohkan pohon menggunakan alat bantu ekskavator ataupun doser. Pernah ada ya tertusuk, ya. Ada juga yang hampir tertusuk. Nah, ini perlu kita waspadain. Untuk aktivitas-aktivitas berisiko, lakukan job safety analysis, siapkan urutan pekerjaannya. Apabila berinteraksi dengan kabel listrik, uruslah work permit atau surat izin bekerja di dekat area listrik supaya apa? Mendapatkan instruksi yang clear dari ahlinya kelistrikan supaya proses penebangan bisa berjalan dengan aman. Demikian, mudah-mudahan tips ini bisa membantu kita supaya lebih antisipasi, lebih waspada dari aspek kesadaran di lingkungan perumahan, ya, di pekerjaan, termasuk teknis pemotongan pohon, memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk juga perjalanan yang akan kita lalui. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.